Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, program studi ekonomi syariah semester 5 kelas A. Perkenalkan, saya Dava Saputra dengan NPM 2351010022. Saya Zana Salsabila dengan NPM 2351010277. Saya Nabila Safitri dengan NPM 2351010221. Saya Jajan Supriyatna dengan NPM 2351010187. Saya Ahmad Ujaya dengan NPM 2351010198. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mata kuliah metode penelitian tentang Populasi dan sampel. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Yang pertama yaitu ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur merupakan unit yang diteliti. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek atau objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh sifat yang dimiliki subjek atau objek itu. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicara, hobi, dan cara bergaul, dan lain-lain. Selanjutnya ada sampel. Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk dalam sebuah penelitian. Dan teknik sampling ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah probability dan non-probability. Dan probability adalah teknik pengambilan anggota sampel yang memberikan peluang bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dan ada macam-macam probability. Yang pertama adalah simple random sampling, yaitu dikatakan simple, sederhana, karena setiap item dalam kerangka sampling memiliki peluang yang akan dipilih. Dan yang kedua adalah proportionate stratified random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang acak, yang dimana populasi pertama dibagi menjadi kelompok atau menyeluruh atau berdasarkan tertentu. Dan yang ketiga adalah cluster random sampling, yaitu teknik ini melibatkan berbagai populasi yang menjadi geografis. Dan yang kedua itu adalah non-probability, yaitu non-probability adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang bagi setiap anggota sampel. Ada beberapa macam non-probability, ada 6. Yang pertama adalah sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan data yang berdasarkan populasi dari anggota tersebut. Dan yang kedua itu adalah sampling kuota, yaitu yang dimana untuk menentukan sampel populasi, yaitu dari setiap anggota itu terbatas, maka akan dipilih. Dan yang ketiga itu adalah sistem incidental, yaitu teknik menentukan yaitu kebetulan atau cocok yang berdasarkan sumbernya. Dan yang kelima adalah sampling jenuh, yaitu menentukan sampel apabila populasi yang digunakan sebagai sampling. Yang keenam itu adalah snowball sampling, yaitu menentukan sampel yang volume kecil maka menjadi besar. Baik, itulah materi yang saya telah jelaskan. Berikut contoh-contohnya akan dijelaskan kepada teman-teman saya. Baik, terima kasih.
Baik, selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel. Sebelum memilih subjek yang akan dilibatkan dalam penelitiannya, seorang peneliti harus terlebih dahulu menentukan jumlahnya. Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tujuan ditentukannya sampel dalam penelitian adalah untuk mempelajari karakteristik suatu populasi, karena tidak dimungkinkannya peneliti melakukan penelitian dengan jumlah populasi yang sangat besar, karena bisa keterbatasan waktu, biaya, atau hambatan lainnya. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman pemahaman daripada generalisasi. Dalam proses ini, peneliti terus mengumpulkan data hingga tidak ada informasi baru yang muncul, dan tema-tema yang muncul mulai berulang. Dengan demikian, ukuran sampel dalam penelitian kualitatif lebih fleksibel dan seringkali berkembang hingga mencapai titik jenuh atau redundansi, di mana data tambahan tidak lagi memberikan wawasan baru. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian kuantitatif dipengaruhi oleh berbagai sektor, termasuk desain dan tujuan penelitian, ukuran populasi, variabilitas data, tingkat kepercayaan atau confidence level, margin of error, tingkat signifikan yang diinginkan, kekuatan statistik, serta keterbatasan sumber daya. Ukuran sampel yang lebih besar cenderung meningkatkan tingkat kepercayaan dan akurasi hasil penelitian. Namun demikian, kebaikan sampel dalam mewakili populasi lebih penting daripada sekadar besarnya ukuran sampel. Menurut Glenn Israel dari University of Florida mengungkapkan ada beberapa pertimbangan dalam menentukan ukuran sampel. Yang pertama yaitu level of precision. Level of precision merupakan tingkat kepresisian suatu sampel atau sering disebut sebagai sampling error atau kesalahan sampel. Tingkat kepresisian atau kesalahan sampel ini ditunjukkan dengan perbandingan antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Yang kedua, yaitu the confidence level. The confidence level merupakan tingkat kepercayaan suatu sampel. Teori ini berlandaskan asumsi bahwa populasi berdistribusi normal dan populasi itu merupakan kumpulan sampel-sampel yang dapat diambil secara berulang-ulang. Yang ketiga yaitu degree of variability. Degree of variability merupakan derajat variabilitas suatu populasi. Populasi yang variabilitasnya tinggi berarti sangat heterogen. Hal ini berarti bila populasi semakin heterogen, maka ukuran sampel akan semakin besar, dan sebaliknya, bila populasi homogen, maka ukuran sampel akan semakin kecil. Dalam populasi suatu penelitian, ada yang jumlahnya tidak diketahui atau infinite, dan ada yang diketahui atau finite. Berikut perhitungan sampel dari populasi. Yang pertama yaitu populasi tidak diketahui jumlahnya menurut rumus Cochrane, di mana N sama dengan Z kuadrat dikali P dikali Q dibagi E kuadrat. Dengan keterangan, N merupakan ukuran sampel, Z merupakan nilai tingkat kepercayaan, P sama dengan peluang benar, Q sama dengan peluang salah, dan E yaitu margin of error maksimal 10%. Perhitungan dengan menggunakan pendekatan tersebut akan memberikan ukuran sampel minimal yang dapat digunakan dalam penelitian. Namun, untuk memastikan sampel penelitian memenuhi untuk dapat dianalisis lebih lanjut, maka dibutuhkan jumlah sampel melebihi dari yang ditetapkan untuk menghindari kesalahan, ketidakjelasan, atau ketidaklengkapan data. Yang kedua yaitu populasi diketahui jumlahnya, yaitu rumus dari Yabane dan Isaac and Michael, yaitu N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Dengan keterangan, N kecil merupakan jumlah sampel yang diperlukan, N besar sama dengan jumlah populasi, E adalah tingkat kesalahan sampel atau sampling of error, biasanya 5%. Penelitian ini mengetahui potensi dan masalah dari suatu objek dengan metode kuantitatif. Pada objek tersebut, populasi terdapat 1000 orang, hitunglah jumlah sampel bila populasi 1000 orang tingkat kesalahan 5%, dan perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi sama dengan 0,05 dengan rumus Isaac and Michael, yaitu S sama dengan X kuadrat dikali N dikali P dikali Q dibagi D kuadrat buka kurung N besar dikurang 1 tutup kurung ditambah X kuadrat dikali P dikali Q.
dengan keterangan S kecil merupakan jumlah sampel, X kuadrat merupakan nilai C kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 5% atau confidence level, harga C kuadrat yaitu 3,841. Lalu D yaitu perbedaan antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel atau sampling error atau tingkat kepresisian sampel. Biasanya 5% atau 0,005. Selanjutnya N besar merupakan jumlah populasi, P merupakan peluang benar, biasanya 0,5, dan Q merupakan peluang salah. Dan berikut adalah tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Berdasarkan tabel berikut menjelaskan bahwa makin besar taraf kesalahan, maka akan semakin kecil ukuran sampel yang dibutuhkan. Baik, saya akan menjelaskan contoh menentukan ukuran sampel. Akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap rencana pemerintah daerah yang akan memasang CCTV di setiap ruangan kelas. Kelompok masyarakat itu terdiri 1.000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan yaitu S1 50, sarjana muda 300, SMK 500, SMP 100, SD 50. Populasi berstrata. Dengan menggunakan tabel 5.1, bila jumlah populasi 1.000 maka kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya 277. Karena populasi berstrata, maka sampelnya juga berstrata. Stratanya ditentukan menurut jenjang pendidikan. Dengan demikian masing-masing sampel untuk tingkat pendidikan harus proporsional sesuai dengan populasi. Bisa kita ketahui bahwa teknik pengambilan sampling dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teknik probability, yang kedua teknik non-probability. Untuk penelitian kuantitatif biasanya diambil secara random atau acak seperti sistem presentasi kita. Di setiap anggota kelompok diberikan kebebasan untuk mengambil nomor sesuai dengan jenis kelompoknya, maka setiap kelompok mempunyai peluang. Untuk teknik non-probability itu biasanya sering disebut sebagai sistem picky atau pilih-pilih, maka setiap kelompok tidak mempunyai peluang. Jadi menurut jurnal dari konsep umum populasi dan sampel, teknik probability dibagi menjadi 4. Yang pertama itu simple random sampling. Simple random sampling ini seperti undian tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, yang kedua itu ada proportionate starved random, di mana digunakan bila populasi bersetara dan tidak homogen atau sesuai dengan proporsi. Misalnya di perusahaan pegawai S1-nya ada 10, S2-nya ada 30, SMK ada 800, dan sedangkan SMA ada 400, maka jika diambil dengan 10% yang menjadi anggota sampel itu S1 ada 5, S2 ada 3, SMK ada 40, SD ada 30, jadi totalnya ada 185. Untuk yang kedua itu ada disproportionate starved random sampling, di mana teknik ini digunakan bila populasi setara tapi tidak seimbang, sehingga diambil semua anggota dari setara kecil. Misalnya dari contoh populasi pegawai S1 50, S2 30, maka diambil semua menjadi 80 orang. Yang lain diabaikan. Yang terakhir itu ada cluster sampling atau area sampling. Nah, area ini digunakan bila objek penelitian itu secara luas, misalnya tapi dipilih secara kelompok. Misalnya di SMP Banyuwangi itu ada 30, yang kita ambil hanya 15 sekolahan dan semua siswa menjadi responden. Nah, teman-teman, yang selanjutnya itu ada teknik non-probability. Non-probability ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada sistematis. Nah, sistematis ini berdasarkan urutan nomor
tertentu. Jadi contohnya dari 100 responden yang diambil hanya angka yang ganjil seperti 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Yang selanjutnya itu ada kuota. Kuota ini sampel dipakai menjadi kuota terpenuhi. Contohnya misalnya targetnya 500 mahasiswa, maka dari 500 mahasiswa itu diambil menjadi responden semua. Yang kedua itu ada insidental, itu secara kebetulan. Jadi misalnya saya sebagai peneliti ingin mengambil responden, menemukan orang itu di kantin, maka orang itu yang menjadi responden. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada purposive. Ini nih diambil secara khusus. Misalnya peneliti mengambil contoh untuk kualitas makanan, maka yang diambil responden harus dari ahli gizi atau sebagai koki. Yang kedua yang kelima itu ada jenuh. Jenuh ini semua dijadikan sampel. Jika jumlahnya kecil, maka misalnya ada 20 orang, maka 20 orang itu menjadi responden. Nah, yang terakhir itu ada snowball sampling. Snowball sampling ini seperti bola salju. Dia dari kecil menjadi besar. Jadi si peneliti mewawancarai pengguna narkoba 1, maka responden akan memberitahu peneliti ke responden lain dan seterusnya.